Baik, terima kasih. Saya akan menjelaskan conclusion dalam mata kuliah Informasi Sistem Riset Metodologi. Pada slide kali ini, saya ingin menekankan terlebih dahulu bagaimana kita memahami konklusi dalam penelitian ilmiah. Konklusi bukan sekadar ringkasan dari apa yang sudah dipaparkan sebelumnya, melainkan merupakan sintesis akhir dari keseluruhan proses penelitian. Artinya, pada bagian konklusi, peneliti tidak hanya mengulang hasil analisis, tetapi mengintegrasikan seluruh komponen studi, mulai dari tujuan penelitian, pertanyaan riset, metodologi, atau metode, hingga temuan utama, untuk menjelaskan makna dan signifikasi dari hasil penelitian tersebut. Seperti yang ditunjukkan pada poin pertama, konklusi berfungsi sebagai sintesis temuan, yaitu menghubungkan kembali hasil dari berbagai bagian penelitian ke pertanyaan dan tujuan awal. Di sini terlihat apakah penelitian benar-benar menjawab apa yang sejak awal ingin dikaji. Poin kedua adalah penguatan signifikansi. Pada tahap ini, peneliti menjelaskan mengapa penelitian ini penting. Tidak hanya konteks objek yang diteliti, tetapi juga dalam konteks yang lebih luas, khususnya terhadap pengembangan pengetahuan di bidang sistem informasi. Dengan kata lain, konklusi merupakan atau konklusi menunjukkan kontribusi akademik penelitian bukan hanya keberhasilan pengujian hipotesis. Selanjutnya, poin ketiga menekankan aspek kontinuitas. Konklusi yang baik tidak menutup diskusi secara kaku, tetapi justru membuka ruang bagi penelitian selanjutnya, baik melalui pengembangan model, perluasan konteks, maupun pendekatan metodologi yang berbeda. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa konklusi merupakan refleksi intelektual dari seluruh penelitian yang menunjukkan kedewasaan akademik penelitian dalam memahami hasil, keterbatasan, serta arah pengembangan studi di masa depan. Bagian konklusi ini mampu menjawab pertanyaan penelitian secara jelas dan ringkas, namun tanpa memperkenalkan informasi baru dan tanpa mengulang tabel, grafik, ataupun angka statistik yang sudah disajikan pada bagian hasil. Untuk studi kuantitatif, fokus utama dalam merangkum temuan bukanlah pada nilai angka, melainkan pada pola dan hubungan signifikan. Dengan demikian, peneliti menekankan makna statiknya, bukan detail perhitungannya. Sementara itu, pada studi kualitatif, perangkuman temuan dilakukan dengan cara mengidentifikasi tema-tema utama dan pola-pola yang konsisten yang muncul dari hasil analisis data. Hal yang penting yang perlu diperhatikan sebagaimana yang ditanya pada slide ini adalah menghindari pengulangan tabel data atau data ekstrak. Sebaliknya, peneliti memberikan gambaran umum atau general overview yang merefleksikan keseluruhan hasil penelitian. Baik, nah di slide ini saya akan menerangkan tentang implikasi penelitian. Nah, di sini ada dua implikasi teoritis. Dari sisi implikasi teoritis, peneliti ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori yang sudah ada. Temuan penelitian ini menunjukkan bagaimana model dan kerangka teoritis yang digunakan dapat didukung, dipercaya, atau diperluas dalam konteks yang diteliti. Yang kedua, implifikasi atau implikasi praktis. Dari sisi implikasi praktis, peneliti ini memberikan arahan yang dapat diterapkan secara nyata oleh praktisi maupun pembuat kebijakan. Temuan penelitian ini dapat menjadi dasar bagi organisasi atau manajemen dalam merancang kebijakan, prosedur, maupun strategi implementasi sistem agar lebih selaras dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pengguna. Melalui dua perspektif ini, teoritis dan praktis, penelitian ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan secara teori dan praktik, serta memberikan kontribusi yang bermakna bagi pengembangan ilmu dan penerapannya di dunia nyata. Di sini kita akan bicara dengan transparansi akademik melalui batasan penelitian. Ada dua. Pertama adalah kendala metodologis. Batasan pertama berkaitan dengan kendala metodologis, khususnya pada ukuran sampel dan periode waktu penelitian. Yang kedua, masalah akses. Batasan berikutnya berkaitan dengan masalah akses, yaitu keterbatasan penelitian dalam menjangkau populasi atau set data tertentu. Kemudian yang penting untuk ditekankan adalah bagaimana kita mempelajari atau membingkai batasan penelitian secara strategis. Batasan tidak seharusnya dipandang sebagai kelemahan, melainkan aspek penting yang memandu interpretasi hasil, khususnya terkait
dengan tingkat generalisabilitas temuan. Nah, kemudian saya akan menerangkan juga untuk set kali ini adalah pilar mewariskan pengetahuan. Yang pertama adalah mengidentifikasi celah penelitian, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari hasil penelitian, namun belum dapat dijawab dalam lingkup studi ini. Kedua adalah metodologi baru. Metodologi baru ini adalah usulan metodologi yang berbeda untuk memperoleh wawasan baru. Penilaian selanjutnya dapat menggunakan pendekatan longitudinal, sehingga perilaku atau perubahan perilaku perseptif atau kinerja pengguna dapat dilacak dari waktu ke waktu. Yang ketiga, memperluas cakupan. Di aspek ketiga ini, baik di sisi populasi, konteks organisasi, maupun latar budaya, penelitian lanjutan dapat merekomendasikan pengaturan atau populasi yang berbeda, sehingga hasil penelitian dapat dibandingkan lintas konteks. Di sini kita akan persiapkan presentasi akhir, mengubah tesis menjadi narasi. Ada tiga. Yang pertama adalah aspek pertama yang perlihatkan adalah alur logis narasi. Narasi presentasi harus mengalir secara sistematis, dimulai tujuan dan pertanyaan penelitian, kemudian berlanjut ke temuan utama, dilanjutkan dengan implementasi dan ditutup dengan arah penelitian di masa depan. Aspek kedua adalah kejelasan dan koherensi. Presentasi yang baik tidak hanya menyampaikan data, tetapi menyoroti nilai dan makna penelitian sehingga audiens dapat memahami mengapa temuan tersebut penting. Aspek ketiga adalah visualisasi. Visual dalam set seharusnya digunakan untuk memperkuat argumen dan membantu pemahaman, bukan hanya memindahkan teks makalah ke dalam slide presentasi. Dengan visual yang tepat, pesan utama penelitian dapat disampaikan secara efektif dan menarik. Nah, sini kita akan bicara tentang strategi interaktif dan menangani sesi tanya jawab. Ada dua, engagement taktik. Dari sesi engagement, peneliti dapat secara aktif mengundang pertanyaan bersifat spesifik. Kemudian yang kedua adalah handling question. Dalam menjawab pertanyaan, hal yang paling penting adalah menggunakan sesi ini untuk mengklarifikasi potensi kesalahpahaman. Selanjutnya, dorong dialog yang konstruktif, terutama ketika pertanyaan membuka kemungkinan wawasan baru atau sudut pandang yang berbeda. Dalam kondisi ini, peneliti tidak harus selalu bersifat defensif, melainkan dapat menunjukkan keterbukaan akademik terhadap masukan. Kemudian sebagai penutup, konklusi penelitian ini menegaskan kembali bahwa tujuan dan pertanyaan penelitian telah terjawab secara utuh. Kemudian temuan yang dihasilkan tidak hanya relevan secara sistematis atau secara akademis, tetapi juga memberikan implikasi yang bermakna pada bidang sistem informasi. Melalui penyampaian yang jelas dan struktur, diharapkan audiens dapat memahami mengapa penelitian ini penting, serta bagaimana arah penelitian selanjutnya dapat memperluas dampak dari studi ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.